Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Trila Michelle dengan NIM 2200300201. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari buku kerja. Yang pertama yaitu rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Baik. Yang pertama yaitu ada area fungsi bisnis. Saya memilih masa gempa COVID dengan tanggal pembuatnya yaitu 28 Maret 2022 dengan nama pelaksana saya sendiri. Baik, di sini saya ada langkah-langkah kriteria dengan rangkaian hasil. Yang pertama yaitu identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Untuk kriteria 1.1 mempunyai tipe ide-ide identifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Untuk rekaman hasil saya memilih tipe ide bisnis yang mencukupi dua, yaitu yang pertama menyelesaikan masalah dan yang terakhir memberi kenyamanan. 1.2 yaitu kriteria konstruksi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang identifikasi untuk menarik peluang bisnis. Untuk rekaman hasil yaitu mengenai konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan larang. Yang saya memilih yaitu keadaan dan yang terakhir situasi. Yang terakhir yaitu aspek esensial prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi ada dua. Yang pertama mengakar dan tahan lama. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1 yaitu tren diamati untuk mengidentifikasi diakui peluang bisnis dan ide-ide baru. Dan untuk rekaman hasilnya yaitu tren lingkungan strategis. Saya mempunyai dua, yaitu kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Dan yang terakhir yaitu kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dibiarkan orang. 2.2 yaitu masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Untuk masalah-masalahnya yaitu saya memilih dua. Yang pertama kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Dan yang terakhir itu investasi yang belum banyak berkembang di daerah. 2.3 yaitu kesenjangan suatu produk jasa identifikasi sesuai dengan konteks pasar, yaitu kesenjangan suatu produk atau jasa mempunyai kedua, kesenjangan pasokan, dan terakhir kesenjangan kualitas. Nomor 3 identifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1 pengalaman industri sebelumnya identifikasi tim yang dimiliki. Untuk pengalaman industri dapat memberi keuntungan. Yang pertama produktivitas. 3.2 yaitu faktor konektif, identifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Untuk faktor konektif dapat memberi keuntungan, yaitu kewaspadaan terhadap suatu masalah. 3.3 yaitu jaringan sosial, identifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Untuk jaringan sosial ini dapat memberi keuntungan untuk hubungan yang kuat. 3.4 langkah-langkah kreativitas identifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Untuk langkah membangun ide kreativitas yaitu mencakupi ada 3 saya memilih: persiapan, wawasan, dan evaluasi. Nomor 4 yaitu membangun ide-ide bisnis. Untuk 4.1 yaitu praktek brainstorming, dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Untuk praktek brainstorming saya memilih pendekatannya berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menuliskan ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Untuk aturan sesi brainstorming ini saya memilih free wheeling. Apa sih free wheeling? Yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan dianjurkan. Semakin banyak ide, semakin banyak dan semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. 4.1
4.2 yaitu fokus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah VDD. Untuk kaidah-kaidah fokus group ini saya memilih membantu menghasilkan ide-ide. 4.3 yaitu library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and internet research saya memilih 2 yaitu sosial media dan viral. Untuk 4.4 ide-ide bisnis, produk atau jasa identifikasi untuk dapat dikembangkan. Untuk ide-ide bisnis, produk atau jasa yang diidentifikasi. Yang kedua, area fungsi atau bidang, saya memilih coffee shop. Untuk poin-poinnya yaitu dalam usaha mencapai perusahaan coffee shop yaitu memberikan pelayanan serta produk yang berkualitas sehingga pelanggan merasa nyaman dan bisa menjadi customer yang loyal, dapat akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penjualan perusahaan, dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memasarkan produknya pada setiap segmen dan juga pertumbuhan sebagai peluang. Namun perusahaan juga menghadapi ancaman dapat mencapai tujuannya tersebut seperti persaingan industri coffee shop yang semakin ketat, adanya pertumbuhan jumlah coffee shop dan jadwal libur. Dan rumusan strategi yang tepat coffee shop adalah menerapkan strategi market penetration yang dikomunikasikan dengan strategi product development untuk memaksimalkan usaha dalam upaya menghadapi persaingan dan meningkatkan kinerja. Baik, di sini saya akan melanjutkan buku kerja kedua yaitu konsep bisnis atau bisnis konsep. Untuk produk atau jasa konsultasi, saya memilih Sagamper Coffee. Untuk penyusun konsep bisnis, saya sendiri dengan Audrey Indonesia. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Punya kriteria 1.1 nama produk atau jasa identifikasi berdasarkan karakteristiknya. Untuk nama produk atau jasa, rekaman hasilnya yaitu Sagamper Coffee. 1.2 deskripsi produk atau jasa identifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan singkat, jelas, dan kata kunci. Untuk deskripsi produk atau jasa, Sagamper Coffee adalah suatu tempat yang menjual berbagai macam kopi. Gak hanya macam kopi, mempunyai minuman lain seperti orange juice dan makanan-makanan lainnya. Mempunyai area yang disediakan Sagamper Coffee sangat nyaman untuk mahasiswa ataupun rekan kerja. 1.3 yaitu bentuk paket penjualan. Identifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Untuk rekaman hasil yaitu bentuk paket penjualan, saya membeli satuan karena Sagamper Coffee menjual berbagai minuman dan minuman serta satuan. Yang nomor 2 selanjutnya yaitu mengidentifikasi target pasar. 2.1 yaitu target pengguna atau klien identifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien yaitu saya memilih pemasaran massal. Pemasaran tidak terdiferensiasi karena siapapun boleh datang dan membeli kopi yang ada di cafe Sagamper Coffee. 2.2 target lokasi pemasaran identifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Untuk target lokasi pemasaran yaitu nasional saya memilih karena ke berbagai daerah yang berada di Indonesia. Nomor 3 yaitu identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1 kesenjangan produk atau jasa identifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa yaitu saya memilih kualitas karena Sagamper Coffee selalu menjaga kualitas produk dan pelayanan agar usaha ini dapat berkembang. 3.2 yaitu peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Untuk peluang pasar saya memilih pengembangan produk yaitu menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Untuk nomor 4 yaitu mengembangkan fitur spesial. 4.1
tujuan produk atau jasa dan penggunaan identifikasi berdasarkan survei dan analisa. Untuk tujuannya, produk atau jasa dan penggunaan saya memilih dua, yaitu produk kenyamanan dan produk belanja. Untuk produk kenyamanan ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Yang kedua, produk belanja, yaitu konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. 4.2 Fitur-fitur utama yang ditawarkan di identifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Untuk fitur-fitur utama saya memilih dua, yaitu janji dan posisi. Untuk janji yaitu selalu menjaga kualitas dan memberi kenyamanan kepada tamu. Untuk posisi yaitu berada di tempat strategis. 4.3 yaitu manfaat produk atau jasa, identifikasi sesuai pemangku kepentingan. Untuk manfaat produk atau jasa yaitu manfaat kenyamanan, karena di area sekitar Sagemplo Coffee dibuat senyaman mungkin agar customer yang datang merasa nyaman. 4.4 Realitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Untuk realitas produk atau jasa, saya memilih area bisnis utama, yaitu coffee shop. Ini berada di tempat yang strategis agar mudah ditemukan oleh customer yang ingin datang. Nomor 5 yaitu mengembangkan tim manajemen. 5.1 Personil branding tim konsultan identifikasi berdasarkan portofolinya. Saya memilih personal branding tim konsultan, yaitu pengakuan masyarakat. 5.2 Kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Dan untuk kualifikasi tim saya memilih level kerangka kualifikasi 1-9. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari buku kerja yang terakhir, yang ketiga, yaitu analisa kelayakan usaha. Untuk produk atau jasa saya memilih Sagemplo Coffee. Untuk penyusun konsep bisnis yaitu saya sendiri dengan Authority Indonesia dengan NIM 2200302001 kelas 2A1. Oke, yang pertama, analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. Mempunyai potensi rendah dengan nilai 1, potensi sedang dengan nilai 0, dengan yang terakhir yaitu potensi tinggi dengan nilai 1. Oke, baik. 1.1 Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa dengan nilai 2. Yang pertama yaitu mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Di sini saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Yang kedua, menyelesaikan masalahnya. Di sini saya memilih potensi rendah dengan nilai -1. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Saya memilih potensi sedang dengan nilai 0. Yang keempat, yaitu ketepatan waktu masuk ke pasar, yaitu potensi sedang dengan nilai 0. Yang kelima, yaitu luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Yang keenam, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Di sini saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Dan yang terakhir, yaitu sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Di sini saya memilih potensi sedang nilai 0. 1.2 yaitu permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online, berkisar nilai 3. Yang pertama yaitu seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Di sini saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Yang kedua, yaitu bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Di sini saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Dan yang terakhir, yaitu di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan untuk dijual. Yaitu yang terakhir, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Yang kedua,
selanjutnya yaitu kelayakan target industri. Yang 2.1 yang pertama, daya tarik industri, saya memilih dengan nilai 1. Yang pertama yaitu jumlah kompetitor, yaitu potensi rendah dengan nilai -1, yaitu banyak. Yang kedua, tahap siklus industri, yaitu saya memilih potensi sedang, yaitu fase pertumbuhan dengan nilai 0. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan industri bidang ini, untuk potensi tinggi, pertumbuhan tinggi dengan nilai 1. Yang keempat, yaitu pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan. Untuk saya memilih harus memiliki dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Yang terakhir, yaitu margin operasi industri. Untuk potensi sedang dengan nilai 0. 2.2. Selanjutnya yaitu daya tarik target pasar dan konsumen. Untuk nilai yaitu 5. Yang pertama, identifikasi target pasar atau usaha baru yang diusulkan. Untuk teridentifikasi dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial. Untuk potensi tinggi dapat menciptakan dengan nilai 1. Selanjutnya yaitu daya beli pelanggan dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Dan yang terakhir yaitu potensi pertumbuhan target pasar. Saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu analisa kelayakan. Kecakapan prowess atau manajemen yaitu berkisar senilai 3. Yang pertama, pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Itu saya memilih potensi tinggi dengan pengalaman dengan nilai 1. Oke, baik. Saya melanjutkan yaitu pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan dengan potensi tinggi. Saya memilih terampil dengan nilai 1. Yang ketiga, selanjutnya yaitu sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Saya memilih potensi sedang dengan nilai 0. Yang selanjutnya yaitu sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Dengan saya memilih moderate dengan potensi sedang dengan nilai 0. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Saya memilih sangat memuaskan, sangat mungkin dengan potensi tinggi dengan nilai